Perkenalkan, saya Holly Preisi Lapian, NIM 210211060041 dari kelas F, mata kuliah pengantar teknik informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem informasi. Ada beberapa pengertian sistem informasi menurut para ahli, antara lain yang pertama menurut Bonard dan Hopwood tahun 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih berguna. Kemudian yang kedua, menurut Hall tahun 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses, menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen yaitu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja dalam memproses sesuatu, dalam hal ini memproses data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh sistem informasi, antara lain yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang besar, dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Kemudian yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat dan atau bekerja dalam atau pada beberapa lokasi yang berbeda. Nah, di sini terdapat gambar yang memperlihatkan sebuah sistem informasi yang bersifat sederhana. Sistem ini hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan melibatkan satu orang saja melalui sebuah komputer. Pemakai memasukkan data penjualan dan saat setelah toko ditutup, laporan harian penjualan dicetak. Selanjutnya, laporan digunakan untuk melakukan analisis tentang barang-barang yang laku. Yang laporan ini berguna untuk mengambil keputusan pembelian barang. Ada banyak sekali aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Antara lain, pertama, sistem layanan akademis berbasis web atau e-learning. E-learning merupakan sistem informasi untuk e-learning merupakan sistem informasi untuk mengolah berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data pendidik dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya di dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Selanjutnya,
Contoh yang ketiga yaitu e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Di Indonesia sendiri terdapat 3 contoh yang ada di sini, yaitu aplikasi Akui, Dukcapil Go Digital, Peduli Lindungi, dan aplikasi Lapor. Demikian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Terima kasih.